Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustadz doakan semoga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, bersama orang-orang yang Ananda sayangi dan orang-orang yang Ananda cintai. Puji serta rasa syukur selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ananda siswa SMP yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali bersama Ustadz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kerajaan bercorak Islam di Nusantara. Kerajaan bercorak Islam di Nusantara. Ada lebih kurang yang akan kita bahas 11 kerajaan yang bercorak Islam di Nusantara, yang perannya juga sangat besar terhadap perkembangan kemajuan agama Islam di Indonesia. Ananda yang dirahmati oleh Allah, kerajaan bercorak Islam dalam penyebaran Islam di Nusantara, kerajaan Islam berperan untuk banyak hal. Paling tidak pada kesempatan ini kita bahas ada 3. Pertama, mengenalkan ajaran Islam kepada penduduk wilayah kerajaan. Yang kedua, memudahkan transaksi perdagangan dengan para pedagang dari kawasan Timur Tengah. Yang ketiga, menciptakan tata kehidupan baru yang lebih sesuai dengan apa yang ada dalam ajaran Islam. Nah, inilah diantara peran penyebaran ajaran Islam oleh kerajaan yang memang sangat terasa, kental terasa. Ananda yang dirahmati oleh Allah, kita mulai dari kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan yang terletak di Aceh, di ujung atas pulau Sumatera. Terletak di Aceh. Aceh merupakan negeri Serambi Mekah, kerajaan Islam pertama di Indonesia. Inilah kerajaan yang bercorak Islam pertama yang ada di Indonesia. Sebagian sejarawan mengatakan bahwa kerajaan ini didirikan tahun 1270 Masehi. Ada juga yang menyatakan tahun 1267 Masehi. Pendirinya namanya adalah Meurah Silu. Ketika dia Islam, namanya dirubah menjadi Malikul Saleh. Bukti-bukti arkeologis ditemukan bukti bahwa ini memang kerajaan bercorak Islam. Ada makam raja-raja Pasai di Kampung Geudong, Aceh Utara. Ini seperti yang dilihat ya. Nah, ini di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malikul Saleh, Raja Pasai pertama. Malik al-Saleh adalah nama baru dari Meurah Silu seperti yang kita sebutkan sebelumnya, setelah ia masuk Islam, dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun, dimulai tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari kerajaan Pasai dan Perlak dengan raja pertama Malikul Saleh. Raja-raja yang berkuasa dalam kerajaan Samudra Pasai ini cukup banyak. Di antaranya ya Sultan Malikul Saleh, kemudian Sultan Muhammad Malikul Zahir, kemudian Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Sultan Malik Az-Zahir, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir, Sultanah Nahrasiyah, kemudian Sultan Salahuddin. Yang ke-9 Sultan yang ke-9 yaitu Abu Zaid Malik, kemudian yang ke-10 Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, kemudian Sultan Zainal Abidin, kemudian Sultan Abdullah Malik Az-Zahir, kemudian Sultan Zainul Abidin. Dari 13 sultan ini sepertinya ya ada salah seorang perempuan yang menjadi sultanah. Itulah dia Nahrasiyah, Sultanah Nahrasiyah.
sultan yang ketujuh dari kerajaan Samudra Pasai. Penjelasan tentang kerajaan Samudra Pasai cukup banyak kita temukan. Ananda bisa nanti membaca bagaimana perkembangan periode pemerintahannya, seperti apa wilayah kekuasaannya, kemudian seperti apa struktur pemerintahannya, politiknya seperti apa, ekonominya seperti apa, sosial budayanya seperti apa. Bisa dibaca, dicari ya penjelasan-penjelasan yang lebih lengkap tentang kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara, di Indonesia ini. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya kerajaan Aceh Darussalam, masih dari bumi Serambi Mekah. Ada lagi namanya kerajaan Aceh Darussalam, terletak di Kabupaten Aceh Besar. Pendirinya adalah Sultan Ali Mughayat Shah, didirikan tahun 1514 Masehi. Peletak dasarnya memang seperti yang kita sebut tadi adalah peletak dasarnya adalah Sultan Alauddin Riayat Shah. Kemudian kelebihan dari kerajaan Aceh Darussalam ini, kerajaan ini menjalin hubungan diplomatik dengan Turki Utsmani. Ya, ketika itu Turki Utsmani sangat sangat berkibar namanya karena memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa yang bercorak Islam. Ya, Turki Utsmani di Turki, Istanbul. Bahkan Aceh termasuk kerajaan yang berada langsung di bawah perlindungan Turki. Jadi ketika itu Aceh Darussalam termasuk daerah yang tidak gampang direcoki oleh Belanda saat itu, karena dia di bawah perlindungan Turki Utsmani yang pengaruhnya di Eropa sangat kuat, sehingga Belanda pun tidak bisa sembarangan untuk mengotak-atik Aceh. Kemudian Aceh di masa kerajaan Aceh Darussalam ini juga berhasil mendirikan angkatan perang dengan baik. Nah, ini juga tidak lepas dari bantuan Turki Utsmani. Puncak kekuasaan kerajaan Aceh itu terletak pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Nah, inilah sultan yang sangat terkenal ya. Sultan Iskandar Muda tahun 1608 sampai 1637. Pada masanya Aceh menguasai seluruh pelabuhan di pesisir timur dan barat Sumatera. Kerajaan Aceh mulai melemah setelah beberapa sultan perempuan menduduki singgasana pada tahun 1641-1699. Beberapa wilayah terlepas dan kerajaan terpecah belah. Akhirnya Belanda dapat menguasai setelah pertarungan sengit pada tahun 1912 Masehi. Ini ujung-ujung ketika tidak lagi kuat. Tapi yang jelas kita ambil pelajaran, ternyata kerajaan Aceh Darussalam pun memberikan peluang dan kesempatan yang sama tidak hanya bagi laki-laki tapi juga bagi perempuan. Inilah keutamaan, kelebihan-kelebihan dari kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Bahkan mungkin banyak orang menuding dalam Islam kesempatan untuk perempuan itu tidak seperti laki-laki, tapi kenyataannya ajaran Islam sangat mentolerir ini. Bukti-buktinya pun ada. Inilah salah satu contohnya. Para sultanah pun dari dulu punya kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menduduki tampuk kepemimpinan. Walaupun memang di kerajaan Aceh Darussalam ketika perempuan berkuasa, ya mungkin bukan hanya karena perempuannya, tapi karena mungkin banyaknya rongrongan, banyaknya gangguan, sehingga Aceh Darussalam pun mundur, melemah. Inilah salah satu peninggalan dari Aceh Darussalam, Masjid Raya Banda Aceh yang kokoh megah sampai saat ini dengan ciri khasnya atapnya hitam, catnya putih. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon, Kesultanan Cirebon adalah kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Nah, jadi kerajaan pertama di Jawa Barat itu adalah kerajaan Islam Cirebon. Pendirinya adalah Sunan Gunung Jati, termasuk Wali Songo pada tahun 1450 Masehi. Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam ya dengan sangat gesit, dengan sangat serius dan sungguh-sungguh, sehingga Islam itu sampai ke Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, Banten, sehingga Cirebon pun menjadi pusat peradaban Islam di Nusantara. Setelah Sunan Gunung Jati wafat, ia digantikan oleh cicitnya yang terkenal dengan sebutan Pangeran Ratu Panembahan Ratu. Setelah Panembahan Ratu wafat, maka digantikan oleh Pangeran Girilaya. Kerajaan Cirebon ini hanya sampai pada Pangeran Girilaya
karena ada perpecahan, maka berakhirlah kerajaan Cirebon. Nah, inilah salah satu bentuk peninggalan dari kerajaan Cirebon. Banyak lagi peninggalan-peninggalan yang lainnya. Ananda dirahmati oleh Allah, berikutnya kerajaan bercorak Islam di Indonesia adalah kerajaan Demak. Nah, Demak ini terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Beliau merupakan putra Prabu Kertabumi, seorang raja Majapahit. Wilayah kekuasaan Demak cukup luas, meliputi daerah sepanjang pantai utara Pulau Jawa, sedangkan daerah pengaruhnya sampai ke Palembang, Jambi, Banjar, dan Maluku. Jadi Demak juga luar biasa, ya, terkenal, kemudian memang pengaruhnya sangat besar terhadap daerah-daerah lain di Nusantara. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah digantikan oleh putranya yang bernama Pati Unus. Sebelum menduduki tahta, Pati Unus pernah memimpin armada laut Demak dalam menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1513 Masehi. Jadi memang ya semangat juang bangsa Indonesia, rakyat Nusantara ketika itu tidak ada tandingannya. Mereka berjuang dengan serius untuk menjajah orang-orang yang pengen merongrong negerinya, menyerang Portugis pada tahun 1513 Masehi. Sekembalinya dari Melaka, ia mendapat gelar ya, Pangeran Sabranglor. Setelah Pati Unus naik tahta, ia tidak mencoba lagi menyerang Malaka. Ia tetap memperkuat pertahanan lautnya agar Portugis tidak masuk ke Jawa. Kekuasaan kerajaan Demak berakhir pada tahun 1568 Masehi. Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang, dan di sana ia mendirikan kerajaan Pajang. Inilah kerajaan Demak Islam ya, dengan meninggalkan torehan sejarah yang luar biasa. Ananda dirahmati oleh Allah, berikutnya kerajaan Banten. Pada tahun 1524, Sunan Gunung Jati dari Cirebon melakukan pengembangan agama dan kerajaan Islam di Banten. Penguasa Pajajaran di Banten tertarik untuk menganut Islam. Setelah Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon, kekuasaannya atas Banten diserahkan kepada putranya Maulana Hasanuddin. Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di Jawa Barat. Nah, ini termasuk yang pertama ya, kerajaan Banten. Nah, ini dia salah satu bentuk peninggalan kerajaan Banten, Masjid Agung Banten. Nah, ini bisa Anda baca. Pada masa ini didirikanlah Masjid Agung Banten. Setelah Maulana Hasanuddin wafat, maka digantikan oleh putranya Maulana Yusuf, kemudian digantikan putranya lagi Maulana Muhammad. Mengingat Maulana Muhammad masih kecil, maka tampuk pemerintahan dipegang oleh Pangeran Arya Jepara, adik Maulana Yusuf. Kemunduran kerajaan Banten ditandai dengan terjadinya perang saudara dan campur tangannya Belanda. Ini kekayaan Indonesia luar biasa. Kerajaan-kerajaan bercorak Islam ya, sungguh sangat banyak warna, kemudian juga jasanya, peninggalannya juga luar biasa. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya kerajaan Pajang. 1568-1586 Masehi. Kerajaan Pajang dipandang sebagai pewaris kerajaan Islam Demak. Pajang berdiri tahun 1546 Masehi. Kesultanan terletak di daerah Kartasura, merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Raja pertama kerajaan ini adalah Jaka Tingkir, seperti yang kita sebut tadi dari Demak. Jaka Tingkir mengalihkan Demak ke Pajang. Jadi kerajaan tidak lagi disebut kerajaan Demak, tapi Pajang. Raja pertama kerajaan ini adalah Jaka Tingkir atau Adi Wijaya yang berasal dari Gunung Merapi. Pajang memperluas daerah ke arah timur hingga sampai ke daerah Madiun, Blora, dan Kediri. Berakhirnya kerajaan Pajang terjadi pada tahun 1618 Masehi ketika Pajang memberontak terhadap Mataram yang ketika itu di bawah Sultan Agung. Kerajaan Pajang berkuasa selama lebih kurang 45 tahun. Ini salah satu bentuk peninggalan dari sisa-sisa kerajaan Pajang. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya kerajaan Mataram Islam. Ini juga sering diangkat ke layar lebar ya, kerajaan-kerajaan Mataram ya, yang juga sangat terkenal. Kerajaan Mataram Islam itu sekitar abad ke-17 sampai 19 Masehi. Mataram merupakan kerajaan Islam di Jawa yang berdiri sekitar tahun 1582 Masehi. Setelah menaklukkan Pajang, Senopati yang dipandang sebagai Sultan Mataram pertama berhasil memperluas wilayah sampai ke Madiun,
Surabaya dan Bagelan. Senopati meninggal pada tahun 1601 Masehi. Panembahan Kaprak yang merintah sampai tahun 1613 Masehi. Ini rajanya. Kemudian mencapai puncak kejayaan seluruh Jawa Timur menjadi daerah kekuasaannya sehingga terjadi kontak senjata dengan VOC yang ini milik Belanda. Sultan Agung wafat pada tahun 1646 Masehi dan digantikan putranya Amangkurat I. Pada masa ini maka Mataram semakin surut. Inilah berikutnya kerajaan Islam, kerajaan Mataram Islam. Berikutnya kerajaan Banjar. Banjar, kerajaan Islam di Pulau Kalimantan. Nah, ini Kalimantan, ya tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Daerahnya ada namanya Kuin Utara, Banjarmasin sekarang. Keraton di Kuin dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindahkan ke Martapura. Nah, ini campur tangan Belanda ya. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansah Raden Samudra sebagai sebutan sultan pertama. Nah, kerajaan Suryansah ya, ini diantaranya ya peninggalan dari kerajaan Banjar. Seiring dengan berjalannya waktu, kerajaan Banjar semakin berkembang dan bertambah luas. Wilayahnya, wilayah kekuasaan kerajaan Banjar meliputi Banjarmasin, Martapura, Tanah Laut, Margasari, Amandit, Alai Marabahan, Banua Lima, serta daerah hulu Sungai Barito. Wilayah kekuasaan kerajaan Banjar semakin luas hingga ke Tanah Bumbu, Pulau Laut, Pasir, dan Berau. Nah, inilah kerajaan Banjar di Kalimantan. Banyak kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang menorehkan sejarah emas, sejarah luar biasa sebagai kekayaan bagi kita untuk mempelajarinya. Berikutnya kerajaan Ternate. Ternate merupakan kerajaan Islam yang terbesar di Maluku. Pusat perdagangan rempah terdiri dari pusat perdagangan rempah yang berdiri tahun 1486 Masehi. Fongi Tidore, Sultan Zainal Abidin memeluk Islam sekitar tahun 1460 Masehi. Tahun 1522 Portugis tiba di Ternate dan berharap dapat menggantikannya dengan agama Kristen, namun harapan itu tidaklah terwujud. Nah, ini kerajaan Ternate. Komunikasi Jepara dan Maluku terus bertahan hingga abad ke-17, bahkan bersama-sama melakukan perlawanan terhadap Portugis dan menempatkan diri di Lei Timor Semenanjung Ambon yang penduduknya masih menyembah berhala. Disinilah Portugis mampu mengembangkan ajaran Kristen kepada penganut yang menyembah berhala tersebut. Ini sejarah yang berbicara. Ananda dirahmati oleh Allah, ini kerajaan Ternate. Berikutnya kerajaan Tidore. Kadang kita sering dalam pelajaran-pelajaran ya menyatukan antara Ternate dan Tidore. Kerajaan Tidore berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Raja Tidore pertama adalah Syahadati alias Muhammad Naqal yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Pada raja yang ke-9 yaitu Cirililiati yang kembali ingin memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Sultan Jamaluddin, putra sulungnya juga masuk Islam karena dakwah Syekh Mansur. Agama Islam masuk pertama kali di Tidore sekitar tahun 1471 Masehi. Menurut catatan Portugis, setelah Ternate berhasil meluaskan wilayahnya dan membentuk persekutuan yang disebut Uli V, kerajaan Tidore juga berhasil memperluas pengaruhnya ke Halmahera, Pulau Raja Empat, Seram Timur, dan Papua yang dipersatukan dalam persekutuan Uli Siwa. Demikian juga kerajaan Bacan dan Jailolo juga tenggelam dalam pengaruh kerajaan Tidore. Ini salah satu juga peninggalan dari Tidore. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya ya manfaat yang dapat diambil dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Apa manfaatnya? Pertama, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkembang dan dalam tatanan kehidupan menjadi lebih baik pula. Karena memang misi utama berdirinya kerajaan Islam Indonesia untuk menanamkan nilai-nilai tauhid ketuhanan untuk para pemeluknya. Yang kedua, hasil karya para ulama berupa karangan buku sangat berharga untuk dijadikan sumber pengetahuan. Para ulama ketika itu juga sangat produktif, rajin menulis, tidak hanya rajin membaca tapi juga rajin menulis sehingga melahirkan karya-karya yang bisa dibaca sampai saat ini. Kemudian yang ketiga, meneladani kesuksesan mereka dalam berkarya membuat masyarakat Islam gemar membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang keempat, memperkaya dalam bentuk arsitektur bangunan seperti masjid sebagai tempat ibadah. Yang kelima, Islam ramah dan bijaksana serta membiasakan masyarakat Islam bersikap konsisten. Yang keenam, memanfaatkan peninggalan sejarah. Yang ketujuh, keteladanan seorang ulama atau ilmuwan.
Yang kedelapan, mengajarkan sikap tetap bersatu, rukun bersama-sama mempertahankan negara Indonesia dari ancaman luar maupun dalam negeri. Inilah sekilas sekelumit di antara kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia yang juga telah memberikan pengaruh warna terhadap perkembangan masyarakat Indonesia. Ananda dirahmati oleh Allah, silakan cari lagi referensi yang lain ya untuk melihat tentang kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia, sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Di antara sekian banyak pelajaran tersebut adalah adanya kesungguhan, adanya keseriusan dalam menciptakan sejarah. Kita sekali lagi, kita membaca sejarah penting, tapi yang paling penting adalah menciptakan sejarah. Membaca sejarah penting dan menciptakan sejarah juga sangat penting. Ananda dirahmati oleh Allah, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.